Oke, selamat malam Susyung Acun dan teman-teman semua. Hari ini perdana nih. Siapa yang pada belum tahu yang namanya Susyung Acun alias Okcun? Semuanya udah kenal belum ya? Oke, bagi yang belum kenal, Ya, eh, kenal banget. ya Udah kenal lama, udah kenal Sepuh. lama ya. Udah sering dengar ceritanya belum? Cerita yang tentang RSCM sih. Susyung Acun ini eh, relawan kita dari tahun berapa ya? Dari tahun 80 ya, 80-an kayaknya ya. Jadi sangat luar biasa. 90-an. Enggak. Kan Iya Seci 90-an. ada di Oke. Indonesia Iya ya 93. 90-an, ya 90-an. Jadi waktu itu saya join 98, Sesiung Acun enggak ada. Ya. Jadi eh, sangat luar biasa pengalamannya ya dan juga eh, tahan bantingnya, kebijaksanaannya ya menjadikan Sesiung Acun hari ini. Nah, itu siapa tuh? Halo, anaknya ya? Oke. Sesiung Acun suaranya masih di mute ya. Sesiung Acun suaranya masih di mute. Halo, Sesiung Ya, Acun. ya, Ya, halo. suaranya masih di mute ya. Enggak, udah. Oh, udah. Nah, Oke. Jadi mayoritas kita semua udah kenal Sesiung Acun ya. Cuman mungkin di sini Bu Shirley yang belum kenal ya. Oh ya, ini ada istrinya Sesiung Acun nih, Stevina Sukandi. Oke, jadi malam ini Sesiung Acun akan membawakan topik bawaan lahir. Tapi sebelumnya, sebagaimana kita biasanya, kita akan satukan hati dan pikiran kita lewat latihan nafas ya. Kita ambil sekitar 2 menit untuk latihan nafas kita ya. Semua duduk dengan tegak, bahunya rileks, kita pejamkan mata sebentar, kita fokus pada nafas perut kita, kembung, nafas masuk, kempis, nafas keluar, kembung, kempis, in, out. Teman-teman bisa mengatur nafasnya sendiri-sendiri. halo. Kita lagi nafas perut dulu, Asyung, in, out, in, out. Nafas masuk, saya sadar nafas masuk, nafas keluar, saya sadar nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. In,
Out. Oke, teman-teman. Kita kembali ke layar. Oke. Selamat malam buat teman-teman yang baru bergabung. Hari ini kita akan ditemani oleh Sosyong Acun ya dengan topik bawaan lahir. Jadi topiknya membuat kita bertanya-tanya ya, apaan tuh bawaan lahir? Oke, saya kasih waktu, dipersilakan Sosyong Acun. Ya, selamat malam. Cek Leo dan saudara semuanya. Salam bahagia, salam sejahtera, namo buddhaya. Namo Buddhaya. Sangat berbahagia sekali malam ini saya bisa bertemu di acara sharing ini, walaupun mendadak saat itu sharingnya langsung WhatsApp. Saya pikir mungkin hanya Suaranya kurang jelas ya, Syong, agak pecah. ya ya cek sudah jelas suaranya. Agak pecah ya. Oh, ini mungkin ininya kan Oke. itu 100 nih. Ini mungkin laptopnya ya. Oh, Benar. Ya, ya. kurang bagus mungkin laptopnya Hmm. yang lebih kuat karena laptopnya laptop jadul. Oke. Ya, terima kasih sudah telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk sharing-sharing dengan pengalaman-pengalaman yang saya dapat dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh satu hal yang luar biasa saya bisa dapat hadir di sini walaupun melalui Zoom ya. Tapi ini adalah satu jodoh baru di mana saya juga nggak tahu ketika WA saya kok sharing dari apaan gitu, saya juga bingung gitu kan, karena saat itu saya masih berada di kantor polisi. Ah, Tiba-tiba saya WhatsApp dan minta sharing. Saya cuma baca-baca karena lagi ada masalah eh, dengan urusan kantor di kantor kepolisian. Tiba-tiba saya bilang untuk sharing gitu. Sharing apa? Terus materinya materi apa? Ada Sosial Agus kadang membawakan meditasi dengan kesadaran atau apa gitu. Wah, yang offline. Dengan ini semuanya tingkat tinggi semua gitu. Saya jadi minder juga gitu.
Materinya apa? Materinya apa ya? Ini bawain tentang meditasi. Saya pikir materinya dari subjek, bawain apa? Saya bilang enggak, bawaan lahir gitu. Nggak tahu dijadiin judul bawaan lahir, ya seperti itu. Nah, sesium kecil semuanya, saya hanya sekedar cerita bagaimana dalam kehidupan sehari-hari saat saya menangani beberapa kasus, walaupun sampai saat ini pun saya di perusahaan saya itu ada yang namanya CSR. Di perusahaan saya sebagai kepala CSR-nya. Di sini kita menangani banyak berbagai kasus juga. Ada pasien-pasien yang kita bantu dengan skala yang tidak berat ya. Juga kita juga punya rumah singgah untuk untuk orang-orang yang menderita kanker yang membutuhkan. Dan dengan hampir mirip dengan TV, kita semuanya vegetarian. Vegetarian di mana saat itu kita juga menangani bolak-balik pasien ke Jakarta, walaupun memang jauh, tapi tetap kami melayani pasien-pasien yang membutuhkan rumah singgah dan pendampingan. Masih ada ladang-ladang betak yang butiran-butiran kita kumpulkan hingga menjadi setengah kebajikan. Menurut saya tentang bawaan lahir ini ada beberapa kasus yang saya tangani dari rumah sakit itu ya. Bahkan saya pernah sharing di AB2 kalau nggak salah ya, tentang mungkin siswa-siswa pernah dengar tentang pasien Ani. Nah ini saya sangat bersyukur sekali, saya sangat kangen sama Siti Eva yang mengestafetkan kebajikannya kepada saya sampai saya tersadarkan gitu, dengan pasien Ani ini. Kenapa saya juga bawa judul bawaan lahir? Kelahiran merupakan suatu kebahagiaan. Kalau menurut umat-umat awam ya. Kalau menurut kita mempunyai istri terus melahirkan mempunyai anak, bahagia sekali. Tetapi secara spiritual jadi sekali berbeda, ya kan? Nah, bawaan lahir ini itu sering kita lihat dari anak-anak yang sikapnya agak sedikit berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Contoh, waktu saya menangani satu pasien anu ini, pasien ini menderita kanker tulang yang sangat luar biasa beratnya, bahkan sudah stadium akhir. Tapi saya melihat sosok anak ini bukan dari kelahiran yang buruk, tetapi justru dari kelahiran alam sadar, alam yang sangat baik sekali. Bahkan saya berpikir ini orang yang telah mensadarkan saya. Dengan kekeliruan, kerisauan yang saya dapati pada saat itu. Dia memberikan kesadaran tertinggi, sehingga saya menyadari saya ditempati di sini adalah ladang berkah. Berkat kesadaran dari anak kecil yang berumur 9 tahun itu. Ini bukan satu hal yang sangat kebetulan. Ya. Ada satu kesamaan anak saya dengan Ani. Dan saya melihat anak saya itu punya tahi lalat di sebelah kiri. Sedangkan Ani, waktu itu saya melihat tahi lalatnya juga di sebelah kiri. Apakah ini bawaan lahir dari Ani terhadap diri saya? Bahkan sifat-sifatnya pun saya lihat agak mirip. Ini yang menjadi pertanyaan dalam diri saya. Saya sempat sharing dengan istri, kenapa ya anak ini kok mirip sekali dengan pasien yang dulu waktu ganti. Namanya kan ciri-cirinya pun hampir mirip. Kenapa seperti itu? Apakah dia yang terlahir kembali dan dia ingin menjadi anak saya? Ini juga saya tidak tahu. Tapi
dari saya perhatikan gerakannya segala macam itu sangat mirip. Anak saya suka meditasi, anak saya suka berbuat kebajikan. Kenapa bisa seperti itu? Berarti bawaan lahir dia, alam bawah sadar dia, frekuensi yang dia harus lahir di dunia ini adalah frekuensi dari alam yang sangat tinggi, bukan dari alam yang rendah. Ini yang saya sedikit memahami tentang karakter anak saya dengan ini. Waktu itu Hani pernah menyadarkan saya tentang bagaimana kita harus mempunyai cinta kasih, membantu makhluk lain yang menyakiti kita. Contohnya adalah pada saat dia ingin dibersihkan lukanya, di situ kita melihat banyak binatang kecil yang disebut kayak apa namanya belatung, gitu kan, menggerogoti daging dia. Rupanya itu sudah ada saat dia lukanya dibawa ke Jakarta. Nah, satu peristiwa yang saya tidak lupakan sampai sekarang dan yang membuat saya itu adalah ini adalah kesadaran cinta kasih yang sangat tinggi yang dikasihani kepada saya. Satu hal yang sangat saya sampai sekarang saya ingat adalah saat itu ada kata-kata yang seperti, Ani, kamu akan mau dibersihkan lukanya, tetapi kamu harus dibius total, tapi kamu akan tidur. Nah ini dia menolak dengan satu kata, jangan, nanti binatang yang ada di kaki Ani ini nanti akan mati. Ini adalah cinta kasih yang sangat luar biasa dan tinggi kepada makhluk. Ini yang saya dapat. Berarti anak ini terlahir dari alam yang sangat tinggi. Frekuensi dari alam yang sangat tinggi masuk ke dalam rahim ibunya dan terlahir menjadi Ani. Ini adalah satu hal yang saya bilang. Dari ciri-ciri inilah bawaan lahir yang terlahir dari seorang anak. Ini bisa kita melihat bagaimana cara sikap dia saat berumur 5, 6, 7, 8. Jadi dia senang berbuat kebajikan, senang melakukan meditasi. Ini adalah tanda-tanda anak yang terlahir dari alam yang sangat tinggi. Itu menurut pendapat saya. Dan ada beberapa yang saya lihat, beberapa anak yang saya lihat juga lebih parah gitu dari anak-anak yang kok ada ya anak yang seperti ini. Nah itu juga tanda-tandanya hampir mirip. Gitu. Tapi satu bawaan lahir itu tidak mudah karena kelahiran dari seseorang itu dipengaruhi dari alam bawah sadar anak tersebut. Demikian saja. Itu hanya sedikit sharing dulu. Karena mohon maaf, saya juga tidak ada persiapan karena pada saat ini langsung seperti itu saja. Ada yang mau bertanya saja? Teman-teman ada yang mau tanya? Lalu bagaimana perkembangannya mengenai anak itu, Sung? Iya, betul. Nah, banyak hal yang saya dapat ya dari pelajaran ketika seorang anak mempunyai sifat-sifat yang sangat luar biasa, mempunyai sifat-sifat mempunyai benih-benih cinta kasih, welas asih dan kasih sayang. Ini saya dapat banyak dari pelajaran anak-anak yang pada saat itu sudah mempunyai naluri cinta kasih yang sangat tinggi. Contoh, pada saat dia diamputasi, ya, waktu itu mau diamputasi, dia juga bilang ke saya, ya, pada saat itu dia bicara, kokoh, Ani, kamu akan diamputasi, kamu kakinya akan hilang satu. Tapi dia menjawab, nggak apa-apa, Ani masih mempunyai satu kaki. Jadi kata-kata yang saya tanya ke dia jawab dengan
kesadaran dia yang sangat luar biasa, sehingga kita sebagai pendampingnya itu merasa ini anak kok luar biasa sekali ya. Ini anak kok mempunyai tingkat kesadaran yang sangat tinggi sekali. Penyebabnya adalah apa gitu. Nah, saya berpikir anak ini adalah dari kelahiran alam yang sangat tinggi. Karena dia mempunyai cinta kasih yang besar, mungkin sifat-sifat yang saya bilang, wah ini anak kayaknya sifatnya seperti baby Quantin yang suka, yang penuh dengan belas kasih. Bukan aja kepada manusia, tetapi kepada semua makhluk yang membutuhkan. Karena apa? Karena binatang yang telah menyakiti dia itu, yang membuat dia itu tidak nyaman atau bagaimanapun, dia menyadari dan masih memberikan satu kesadaran bahwa binatang ini tidak menyakiti dia, biarkan saja. Gitu. Membuat satu hal yang saya rasa seorang anak kecil tidak ada yang seperti itu, gitu. Mempunyai cinta kasih yang memang sangat luar biasa. Tapi kenapa dia menderita sakit kanker seperti itu? Nah, mungkin itu adalah satu jawaban kehidupan masa lalu. Saya teringat kepada salah satu cerita dari Stephen Wang yang waktu itu ada seorang bisu buta yang kakinya terluka. Nah, pada saat kehidupan ini dia harus membayar karmanya. Begitu juga pada kehidupan ini dia harus membayar karmanya dan dia menjadi seorang anak yang memberikan kesadaran kepada orang banyak. Sampai seorang dokter pun merasa tergugah, merasa melihat kejadian ini, merasa ada ya anak sekecil ini mempunyai cinta kasih yang sangat luar biasa. Nah, dokter ini dengan tindakan seperti itu akhirnya dokter ini menyadari kalau saya tidak melakukan perbuatan baik saat ini, kapan lagi? Dan dokter itu membantu dia, menolong dia. Juga seorang anak kecil ini merangkul dokter tersebut untuk ikut menjadi relawan suci. Ini adalah satu cerita seorang anak yang mempunyai kelebihan-kelebihan bawaan lahir, tapi dia bisa mengaplikasikan dalam tindakan nyata melalui penderitaan dia yang sangat besar dan sangat sakit sekali. Tetapi bagaimana cinta kasih itu masih tetap tumbuh. Ini yang tidak bisa saya pungkiri, bahwa anak ini adalah seorang yang terlahir bawaan lahir dari alam yang sangat tinggi, bukan dari alam yang sangat rendah. Itu menurut saya seperti itu. Orang tuanya bagaimana, Syung? Apakah juga seperti itu gitu? Kalau orang tuanya saya sedikit tidak mengenal terlalu banyak tuh, karena orang tuanya sendiri kayaknya bahasa Indonesianya sih kurang terlalu paham gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh tim medis untuk dia bersedia, dan orang tuanya hanya kalau menurut saya orang tuanya sih biasa saja, tapi anak inilah yang luar biasa ya. Iya, seperti itu. Jadi kita mendapatkan satu hal dharma ya. Dharma itu bukan hanya sekedar baca buku ataupun mendengarkan sharing-sharing dari para pemuka-pemuka agama. Dharma itu dapat kita mendengar, melihat secara praktek itu di kehidupan ini adalah dengan membantu, mendampingi para pasien yang disebut di misi amal adalah itu adalah misi amal. Nah, ini kita bisa melihat banyak hal-hal yang saya pelajari, bahwa kesadaran seseorang itu bisa terlahir dari bawaan dia lahir dari alam mana. Kalau dia terlahir di alam yang sangat tinggi, berarti bawaan lahir dia di kehidupan ini itu bisa membantu banyak orang. Bisa mempunyai cinta kasih yang sangat luar biasa. Bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi pada makhluk lain. Ini tidak mudah. Kalau tidak ada benih kebudahan yang dia bawa di dalam
kehidupan ini. Begitu sih. Ini apa ya, sharingnya Sesium bagus ya, membuat kita juga jadi mengingat gitu loh, bahwa cinta kasih dan ya kekuatan itu mesti kita tumbuhkan ya, supaya ya kita bisa terlahir di alam yang baik ya. Ya, betul, betul, betul. Karena kita mempunyai anak ini harus punya satu hal yang Hmm. bawaan lahir dia itu adalah benih kebudahannya itu harus ditutup terus. Dilibatkan dalam perbuatan-perbuatan baik. Nah, diajak dalam melakukan praktek-praktek meditasi secara apa namanya, secara kecil gitu. Ya kalau ngelihat Dan umurnya segitu ya memang bawaan lahir ya, Siung ya. ya bawaan lahir karena ketika ibunya mengandung, nah ibunya ini kan kita melihat kalau ibunya suka marah-marah terus, suka apa posesif, suka hal-hal yang tidak baik, pasti alam bawah sadar anak ini di dalam kandungan akan sangat berpengaruh. Tapi beda ketika ibunya anak ini di dalam rahim ibunya dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan. Nah, ibunya sering berdana kepada sangga, sering melakukan kebajikan. Nah, benih-benih kebajikan ini akan dirasakan, ditularkan pada anaknya yang di dalam kandungannya. Ketika dia lahir, nah ketika dia lahir, maka benih-benih ini yang ditularkan ibunya secara langsung, maka anak itu akan mendapatkan sarinya, saripati daripada kebajikan yang itu. Pada saat itulah, nah anak ini bisa aja pada saat dia lahir, anak ini apa melahirkannya secara mudah, secara tidak terlalu membuat ibunya menderita. Ini adalah satu alam bawah sadar anaknya yang di dalam kandungannya itu. Begitu sih. Oke. Teman-teman ada yang mau tanya atau mau sharing? Silakan. Ceria mungkin? Susi Saya Asih. Ya, Widodo boleh. ya. Mm-mm. Wah, kalau Sesung Acun lama tak jumpa ya kita ya. Oh iya, Sesiong ini luar biasa nih, Sesiong Widodo. Nah, Guru saya ini. Acun banyak sebenarnya, nggak cuma ini. Saya yakin banyak banget. Mau tanya terkait anak tadi gitu ya. Sung Acun kan ngerasa bahwa anak ini tuh kayak bawa satu pembelajaran yang luar biasa gitu ya, buat Sesung pribadi maupun eh, buat kita-kita gitu ya. Nah, Dan saya eh, yakin para dokter dan para medisnya juga terpengaruh ya. Sangat, iya sangat. betul Bu. Nah, maksud saya dari kita sendiri, maksudnya dari Sesung Acun sendiri tuh bisa ngerasa wah anak ini tuh kayak kayak jadi pembawa apa ya kan saya yakin kan Sung Acun dari pengalamannya yang sudah gitu kan udah banyak nanganin kasus gitu ya orang-orang yang memang butuh bantuan gitu ya pasien kita juga banyak gitu ya tapi kenapa anak ini tuh ngerasa kayak ibarat kayak spesial gitu loh kayak kita tuh ada koneksi kita ngerasa dia ini kayak tadi yang aku bilang bahkan Sung Acun ngerasa bahwa anak-anak ini juga kayak anaknya juga punya apa ya hubungan apa sih istilahnya hampir mirip atau apa gitu ya sifatnya apanya gitu nah Hmm. momen momen apa yang membuat itu kayak kita itu menemukan keyakinan itu gitu loh. Iya, baik, Sesiong Wid. Terima kasih. Beberapa hal yang saya alami saat saya menangani kasus ini adalah satu dari kesabaran si anak tersebut. Bagaimana dia begitu sakit, dia tetap sabar.
Kedua, pada saat itu perasaan saya sedang kalau bahasa dewanya panau ya disebutnya kerisauan karena Hmm. saya mulai agak bosan gitu, ada kebosanan mengapa sih saya harus mendampingi pasien terus di RSCM gitu, yang sangat apa ya, nggak sehat. Kedua, mulai bosan lah, saya udah mulai tidak nyaman, mulai risau, kok apakah kehidupan saya hanya seperti ini, tidak ada hal lain gitu yang membuat kita ini penuh dengan tantangan. Apakah memang saya harus melayani ini? Saya udah mulai mau meninggalkan hal tersebut. Padahal itu adalah, kita tahu ladang berkah yang sangat besar. Dari kerisauan ini eh, tiba-tiba CCFA itu membawa anak ini dari Pontianak, terus bawa ke rumah sakit Sentra Medika, terus bawa lagi ke RSCM. Dari Pontianak, bandara, Sentra Medika ke RSCM itu jalurnya sangat panjang. Tapi saya melihat anak ini pas datang di IGD RSCM, saya melihat ada sesuatu hal secara batin saya melihat ini anak adalah jodoh. Ada satu ikatan jodoh. Ini feeling dari hati dan pikiran saya ini adalah satu jodoh. Kenapa? Saya lihatin anak ini sakit sekali. Kenapa? Santai saja gitu, tidak ada kerisauan, tidak ada apa kesakitan gitu. Saya tidak percaya karena kakinya yang kena kanker itu kan besar sekali, bengkak sekali, mengeluarkan nanah, mengeluarkan darah, itu bukan satu hal yang sangat mudah. Dari bandara bawa ke Medika, dari Medika ke RSCM, dari RSCM di IGD dan harus menunggu. Kita tahu di RSCM itu kan pelayanannya juga harus tunggu dulu. Nah, tapi pada saat dia datang, semuanya seperti telah disiapkan. Dia harus masuk IGD, bertemu dokter yang sangat baik, beda anak semuanya. Kedua adalah anak ini rileks saja, seperti tidak ada rasa kesakitan. Nah, inilah yang membuat saya menyadari dari uh, anak ini apa namanya, saat anak itu saat rileks, santai, menghadapi segala semua dengan sabar, tidak ada kerisauan. Ini anak sakti, sebenarnya anak sakti gitu. Nah, ada beberapa tindakan saat di IGD diambil untuk dibersihkan, dan saya bertanya harus dibius karena saya tahu sakit sekali, tapi dia menolak dengan alasan biarkan saja, tidak usah. Gitu. Karena dia udah mengerti apa akhirnya duka, penderitaan. Nah, di sini saya memahami dan saya ini adalah guru saja. Ini adalah guru spiritual batin saya yang langsung ditunjukkan agar saya menyadari. Kamu jangan risau, kamu jangan tidak sabar, kamu jangan tidak nyaman untuk melayani orang, melayani sesama. Dari situlah saya mulai tahu bahwa anak ini sesungguhnya adalah guru saya yang diutus dari alam tingkat tinggi. Demikian sosiologi. Jadi Iya, luar sosial biasa. udah hilang galaunya ya, panaunya. Ya, itulah sekian. Jadi saya mencari ketenangan batin saya tidak menemukan. Walaupun di sekeliling saya banyak malaikat berjubah biru, gitu kan. Tapi saya tidak menemukan gitu. Gimana yang bisa mengobati rasa galau saya? Gimana saya harus mencari obat kesabaran saya? Gimana saya harus mencari obat kerisauan saya? Itu tidak ada. Tapi pada saat setiap datang dengan membawa seorang yang memberikan kesadaran saya, yang mengobati kerisauan saya, yang mengobati parnau saya, inilah adalah kehidupan.
inilah ada. Inilah saya menemukan perjuangan, semangat. Kalau Susilo Widodo bilang, apa Madinah sampah desa. Saya harus berjuang dengan ujung-ujung. Ini udah ada contohnya. Kenapa kamu tidak berjuang untuk mengalahkan panau kamu? Kenapa kamu tidak berjuang untuk tidak mengalahkan tidak kesabaran kamu? Ini yang saya dapat. Demikian Susilo Widodo. Ya, Eva mau minta itu dong. Apa, Ce? Iya, minta Eva juga sharing. Ini kan Eva ini ya, Sesiung Acun ya. Oh iya benar. Inilah Iya. malaikat berjubah biru sesungguhnya tanpa sayap. Bisa aja. Ya, yang Acun Sesiung ngomong bener sih. Memang lagi itu Sesiung Acun udah mulai jenuh-jenuh ya, Siung ya. Iya, Karena kita tahu apa kesulitan Acun Sesiung. Dari Tangerang naik motor ke ITC, naik motor lagi. Pokoknya udah Cipto. gitu, Cipto, kadang kemana aja lah. Hmm. Kadang ya sampai pasiennya banyak yang nggak ada uang makan aja si Siung Acun tuh relain loh. Hmm. Iya luar biasa sih Perjuangannya kalau luar biasa. luar biasa memang. Ini Saya salah juga satu guru belajar kita ya. banyak. Saya belajar banyak dari si Siung Acun. Ini memang kasus ini dari Kalimantan. Memang orang tuanya bahasa Indonesianya juga kurang. Dan dianya juga mungkin bahasa Indonesia ya kampung punya ya. Tapi memang anak ini tabah. Padahal sakit loh itu bengkaknya luar biasa. Itu pahanya udah segede badan dia. Sampai anak ini bener-bener kayak tenang loh. Tenang dan pokoknya terima aja apa apa yang dia mesti jalankan. Acun sih luar biasa. Acun Sesiung dampinginnya. Udah gitu sayangin dia banget gitu. Iya, saya juga salut sih. Kalau bayangin Ani ya, kita memang belajar banyak dari Ani ini. Iya, ya Cewek, silahkan main. Hmm? cewek ya. Cewek. Hmm. Udah gitu waktu kita ngantar pulang, Acun Sesung juga tahu ya. iya. Adiknya padahal baru waktu dia masih bayi ya, sampai adiknya udah berapa bulan tuh. Dia pulang, waduh kayak orang besar dia ya. Padahal umurnya anak-anak ya. Iya, benar. Ini Iya, yang inilah yang saya belajar dari ini. Anak tapi dia punya pemikiran, pemahaman lebih dari seorang dewasa. Ya waktu pulang itu si Eva kan dia pakai bahasa apa saya kagak ngerti lah ya. Karena kan saya tahunya bahasa benteng doang kan. Tuh. bahasa kek, Siung, bahasa Ya, Ponti. gitu. Hmm. Yang tadi Eva bilang ya, Acun ini memang luar biasa ya. Dari dulu saya juga selalu kagum sama ketekunannya, kerja kerasnya, sama kepinterannya ya, Eva ya. Iya, juga welas asihnya luar Ya, biasa, welas asihnya empatinya. lah. Mm-mm. Kesabarannya. Iya, Dan menurut saya bukan sekedar sabar, tapi memang cerdas ya. Jadi iya, bisa apa menaklukkan para dokter-dokter spesialis ya, tenaga iya. medis di RSCM itu luar biasa ya dari yang tadinya nggak tahu cuci, anti cuci, sampai kemudian semua jadi sahabatnya Sesiung Acun. Acun Sesiung udah melebihi dokter. Iya, Pasien yang kita bawa, dia bisa lihat itu umurnya, ya dia bisa lihat dari mimiknya loh. Ini bisa tahan berapa hari lagi. Luar biasa itu. Bukan dokter aja saya rasa kalah nih, Acun Sesiung. Mungkin kehidupan akan datang nih jadi profesor. Sadu, sadu, sadu. Amitofo.
Oke, teman-teman yang lain, Cece Inge mungkin mau komentar, Cece Wilson, Cece Mary. Achun Susyung memang hebat, profesor. Ya, saya udah maksudnya kita juga apa ya, jalinan jodoh kita dengan Sesyong Achun sampai bisa kenal, bisa dengerin sharing-sharingnya, cerita-ceritanya, itu semua memberikan satu inspirasi sama membuat kita tuh apa ya, lebih mempertimbangkan cara pikir kita, cara kerja kita gitu ya. Kayak teman-teman yang lain ada yang mau sharing, Suci Asien, Aduh, sharing apa ya, Bu? mungkin mau udah kenal Sesyong Achun kan? Wah, Bukan kenal Supriyatna ini lagi. Hmm, Sesium sama saya udah bosan kali kalau melihatnya ya. Supriyatna maksudnya, banyak membantu kalau saya bawa pasien ke RCK, Bante-Bante, itu Supriyatna yang banyak bantu. Nah, Itu mas banyak, sedikit banget Sesium. Bandingkan sama Sesium sangat luar biasa ya. iya. Enggak juga loh, bantuan Suci ASEAN juga luar biasa loh. Hmm. betul. Ini Ah, pulsa langsung memuji itu juga enak nih. Enggak lah Secie, sama-sama belajar ya. ASEAN Suci juga tak Belajar pulsa loh. ini Hmm. justru saya dapatkan dari Tapusa yang ada di Zoom ini ya, termasuk Sesiung Acun yang luar biasa itu jadi pedoman saya sebenarnya. Iya. Supaya saya bisa ngikutin gimana, bisa kayak Sesiung Acun, Seci Eva Iya, yang di baksos-baksos mata yang sangat luar biasa ya. iya, Pengen saya tiru tapi nggak kesempatan nih ngikutin Seci sama Sesiungnya. Enggak juga kan masing-masing punya kan satu mobil nggak boleh kurang satu baut kan karena Sucinya di mana kita di mana harus saling melengkapi Oh gitu, sama-sama tapusa ya. betul Seci. semuanya hebat. Ya, Mm-mm. semuanya luar biasa. Saya juga banyak belajar sama CCFA, walaupun eh, saya rasa dulu lihat CCFA itu ini orang bukan orang sembarangan loh. Ya kan orangnya baik banget, gitu kan lincah, gitu kan pelorong-lorong, gitu. Terus dialah yang mempertemukan saya dengan ini. Nah, sampai saya mendapatkan satu kesadaran yang sangat luar biasa, sehingga saya banyak belajar kesabaran, banyak belajar untuk mengikis kilesa, kekotoran batin dari dia. Dan saya sampai sekarang pun masih tahu kapan dia meninggal. Dan setiap Kayaknya kita di tanggal sini yang sama-sama belajar kayaknya ya. Iya, kita saling belajar, memang saling isi, saling belajar. Kita juga belajar banyak dari Acun Sesyung. Hmm. Oh iya, itu jadi guru besar saya sebenarnya. Pernah ngikutin Sesiung Acun waktu bawa pasien ke RSCM, dia luar biasa sekali, Cece. Iya, Itu kayaknya RSCM punya dia itu. Waktu ngantri obat, Sece ke depan aja nih, saya ada di depan, gak usah ngantri langsung dapat obat. Luar biasa. karena itu Padahal Sesiung. RSCM segede-gede apa ya? Iya, hebat nggak tuh Bu? Saya Itu baru membuat Sesyong mendapatkan, Achun tetap langsing. iya karena lincah. Mungkin bawaan orok juga itu, bawaan lahir ya Sesiung. Nah, ini saya juga bawaan lahir. Kenapa saya Bawaan lahir bener. masih awet muda? Saya masih awet muda loh. Saya segini-gini aja Oh, kan berubah, lah berubah ya sih ya. sama, Bahkan tambah berubah ganteng ya. berubah tua Sesiung. Enggak, sekarang tambah ganteng ya.
Aduh, ganteng banget soalnya ya. Baru habis bapaknya Sesiung. Ya, karena sebenarnya di Seci itu banyak kebajikan-kebajikan, butiran-butiran kebajikan. Makanya kalau kita melihat King Setang, melihat RCK, itu butiran pada nempel di dinding-dinding. Cuma bagaimana dinding itu, butiran itu nempel dan dipertahankan menjadi besi. Iya, Harus di maintenance, harus dirawat batin ini. Jangan betul butiran-butiran Sesiung. kebajikan yang nempel itu, di celah-celah kebajikan itu banyak apa, kekotoran-kekotoran, baik debu atau apa. Harus sering-sering dimandikan. Bagaimana cara memaintenance-nya? Satu, kita meditasi. Kedua, mendengarkan uh, para biku, para sangga, pembantu sangga. Ketiga, kita harus belajar menerima. Menerima artinya melepas. Iya, Nah, betul Sesiung. Makanya kumpul di mindfulness supaya belajar bisa cara gimana memanage hati, memanage pikiran kita ya. betul. Kenapa kalau kita tidak menerima? Ya, banyak risau, banyak hal-hal yang tidak, belum tentu kita diterima banyak orang, belum tentu kita melakukan kebajikan orang itu banyak hal. Tetapi bagaimana ketika kita menerima itu, keseimbangan batin kita itu tetap oke. Betul. Kan Setelah, Sesiung. karena saya juga dulu waktu saya eh, kerja, waktu saya pulang dari Myanmar, terus saya mengalami sakit, aduh kok luka ya. Saya ingin mencari jalan, tapi yang saya dapat adalah jalan yang buka sekali, gitu. Buka. Nah, setelah itu saya belajar terapi untuk diri saya sendiri, penyembuhan, segala macam. Ketemu dokter yang baik, ketemu orang-orang yang baik. Nah, setelah sembuh saya harus kemana? Gitu. Saya harus bekerja, harus mencari lagi. Tapi itu tidak mudah, tidak ada yang mudah. Saya hanya bilang, ketika karma mulai keluar, pasti akan ada jalan. Karena saya percaya apa yang saya lakukan adalah tulus. Apa yang saya lakukan adalah ikhlas. Tulus dan ikhlas itu tidak bisa dibicarakan sana dan sini. Ini saya orang yang tulus telah membantu banyak pasien. Ini saya yang ikhlas telah membantu pasien. Itu tidak bisa. Tulus dan ikhlas itu tidak dibilang saya, dan saya. Tulus dan ikhlas yang bilang saya itu adalah bukannya ikhlas. Namanya iklan. Kalau tulus dan ikhlas, keseimbangan batin kita yang udah kuat, kuping ini dengan pujian, kita tenang. Telinga ini dengan makian, kita tenang. Ini adalah kehidupan itu. Kalau kita belajar tulus dan ikhlas, maka pada saat kita mendapat satu percobaan atau apapun, itu perlu ada ketenangan. Saya yakin, saya percaya, apa yang saya lakukan adalah baik. Niat dan pikiran itulah yang saya lakukan sampai saat ini. Saya melakukan ini adalah tulus dan ikhlas. Saya melakukan ini adalah tadi kata bahwa itu sudah. Semoga semuanya berbahagia. Karena ketika waktu itu kecil nilai menghubungi saya tentang teman sejawat saya dulu sakit gitu, wah dia harus sekali. Tapi dia harus menemukan dokter yang baik, yang benar-benar dia harus itu jodoh banget.
Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Bila saya bisa membantu teman sejawat saya. Ketika saya ingin belajar foto, mengambil kamera, saya nggak bisa. Saya akan cari teman sejawat saya. Wah, ini adalah guru saya, Widodo. Saya harus belajar sama dia. Kalau enggak, saya nggak bakalan bisa. Waduh, keliru nih. Gitu. Kita semua mesti belajar masuk ngacun. Saya pernah ikutin ke Iya, ke mana? Ke RSM sehari aja. Waduh. Besokannya saya bilang, udah fun now ya. waduh Bu, udah tahu Bu lewat gang mana aja paling cepat tuh lewat mana. Kalau kita sendiri nyasar itu pasti. Setuju, Sesiung. Iya, udah tahu gang Dia yang gang punya pus, udah RSCM tahu. ya, Sesiung ya. Iya, mau janjian sama dokter udah nggak perlu pakai surat-surat, udah langsung aja. Tahu-tahu dokternya yang nyamperin malah. Luar biasa emang. Itu apa ya? Bawaan Sesiung Acun sampai bisa ya mengalahkan diri sendiri dan menundukkan para dokter di sana ya. Bawaan lahir juga kayaknya, Bu. Bawaan lahir. Ya benar, bawaan lahir juga. Ya sama. Saya sekarang bekerja di sebuah perusahaan ya, punya relawan situ juga. Terus saya harus jadi ketua CSR dari yayasan dia, mempunyai rumah singgah. Saya harus antar pasien yang jaraknya dari Tenjo ke Rumah Sakit Cipto, Darmais, ataupun MRCC. Itu kadang jalan jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Dan belum saya harus menghadapi pasien yang meninggal, yang tanpa ada keluarga. Dari dia sakit, sampai dia kita bawa ke rumah sakit, sampai dia meninggal ke rumah duka, sampai saya melarung abu jenazahnya. Sampai saat ini saya masih melakukan hal ini. Ketika saya lihat orang ini menderita tidak punya keluarga, gitu, tidak ada kebahagiaan, nah datanglah ke tempat kita, terus kita dampingi, terasa keluarganya, terasa anaknya, maka kerisauan dia, walaupun dia sudah tidak terlalu banyak gerakan di tubuhnya, itu akan merasakan, Dan ketika dia meninggal, kita larung, dan pada saat kita bacain parita, itu sangat luar biasa. Kita sudah dalam kehidupan ini sudah membuat satu orang manusia yang sakit, tua, tidak ada keluarga, sampai meninggal kita urusin, sampai persembayangannya kita urusin, sampai larungnya kita urusin. Dalam satu siklus ini adalah kehidupan ini sangat bahagia. Itu sangat tenang. Saya merasakan itu. Ternyata sekarang saya melayani pasien ini sampai melarung. Menamping mental saya melarung. Yang datang ke tempat DSA kita, itu rata-rata sudah tua dan tidak punya keluarga. Sampai meninggal, itu kita yang menunggu. Dan juga saya di perusahaan sebagai building management di galeri testimoni itu menghadapi banyak hal. Nah, dari ilmu saya yang dapat dari segi, dari sosioteknik semuanya, akhirnya saya terapkan dalam kehidupan saya. Saya praktekkan dalam kehidupan saya. Saya praktekkan dalam bekerja secara profesional. Dari amal melayani orang, sekarang saya jadi BM, manager building management. Itu semua benar. Saya dapat dari mana? Kalau bukan dari latar belakang, yaitu sekilah yang membuat saya menjadi seperti ini. Sekilah yang mengelola seluruh anatomi tubuh saya dengan jumlahnya interaksi. Saya terapkan secara sosial maupun profesional di dalam bekerja.
inilah yang saya dapatkan. Dan saya sangat tanggung sekali dengan saya bahwa murid-murid ini bisa mendapatkan segenggam ibadah dari waktu. Waduh, kita jadi terharu. Di sini banyak guru-guru, Sung Acun, C. Eva, C. Huichen, teman-teman semua ya. Semua yang saya kagumi ada di sini. Oke, ada yang mau komen lagi? Mungkin Cece Lili, C. Felita, Cece Liliana. Ada lagi yang mau komen? Cece Mary kok diam aja nih? Oke. Sung Acun, ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, oke. Nah, terima kasih sejauh semuanya. Pengundang saya di acara Daily Mindfulness ini saya juga sangat kangen ingin bertemu dengan siswi-siswi semuanya. Kapan ada waktu dan jodoh saya ingin ketemu karena saya juga belajar sama Laut Pusat sekian hujan Ya, itu sangat luar biasa. benar-benar ini apa ya? Hari ini kita jumpa dalam skala yang lumayan, ketemu lagi, jadi ingat-ingat masa lalu, ya. Semoga Sesiung Acun dan kita semuanya terus berada di jalan kebaikan. Semoga bukan cuma bawaan lahir, tapi kita juga membawa sesuatu yang berharga untuk kelahiran yang akan datang. Sadu, sadu. Aduh, sadu, sadu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah join dengan Zoom kita dan juga Sesiung Acun yang hari ini mereview kembali, membuat kita lebih mawas diri lagi dalam memupuk kehidupan kita. Terima kasih Sesiung Acun, terima kasih semua, selamat malam. Selamat Terima malam. kasih Terima semuanya. kasih Acun. semuanya. Acun Pasti, Susyung. Terima kasih Acun Acun Susyung Selamat semuanya. malam. Masih kenal Teman sama semua. Ria kan Selamat ya, malam. Acun? Susyung. Pamit ya. Ya, Yuk. sadu, sadu, sadu. Kan memang